Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Permak. Halo sobat masjid, sahabat Permak. Kita ketemu lagi di edisi Permak kali ini. Tentang apa, Pak? Hari ini kita akan bicara tentang hal yang bentar lagi akan kejadian. Oh iya betul. Apa itu? 1, 2, 3. Pemilu. Loh, kok masjid ngomongin pemilu ya? Waduh. Apa-apalah. Kita kan masjid gaul. Terus terkini dong, masa? Iya. Karena kalau kata orang masjid itu jangan ngomongin politik. Jangan salah loh. 25 Nabi dulu apa-apa di masjid. Nah, perang di masjid. Iya. Iya kan? Iya. Why not? Iya, kita kan sekarang udah hangout di masjid. Iya. Masa kita nggak boleh ngomongin politik di masjid? Iya, masanya nggak boleh sih. Memang kita tidak akan mendukung siapapun. Iya, betul. Apakah 01, apakah 02, 03, yang penting semuanya itu nanti membuat masyarakat Indonesia adil dan makmur. Ya, betul. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Damai, sejahtera, pokoknya yang baik-baik deh. Iya, jadi kita nggak akan mendukung siapapun. Tidak akan mempengaruhi orang juga untuk mendukung salah satu paslon. Capres, cawapres. Yang penting nanti yang terpilih bisa membuat Indonesia maju dan mewakili masyarakat Indonesia semua. Nah, itu dia. Oke, kira-kira udah tahu belum memilih siapa? Udah, Pak. Udah, wah canggih. Oh ya, Ustadz kan nanti milih di masjid, di dekat masjid di sini atau di Alhamdulillah tahun ini saya milih di dekat masjid. Oh, dekat masjid ya. Alhamdulillah. Jadi nggak pulang. Berarti cuma bisa milih presiden doang ya, berarti ya? Ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Soalnya saya nggak tahu tuh caleg-calegnya, mending sambil dulu aja. Sorry. Iya, bukannya betul. Memang yang kali ini tuh yang ada di TV, yang ada di media sosial itu semuanya hanya capres kan? Capres iya, capres cawapres. Terus nggak ada yang paslon calon-calon ini ya, caleg gitu ya? DPRD nggak tahu. Nggak kenal saya. DPR nggak kenal juga. Nggak kenal juga. DPD apalagi? Iya, bahkan kata DPD itu harus sekitar 20 atau 25 gitu ya. Saya satu pun aja nggak ada yang tahu siapa orangnya. Iya, berarti ya kita masih ada punya waktu berapa? 2 hari ya? 2 hari lagi, Pak. Melihat soalnya kan siapa akan kita pilih ya. Apakah memang nanti akan memilih atau mungkin golput, walaupun ya kalau jangan golput dong. Ya. Soalnya sayang banget kalau golput. Soalnya suara nanti nggak sah ya. Betul banget. Kalau suara nggak sah nggak dihitung. Kita berhak dong sebagai warga negara Indonesia berhak memilih. Ya. Jangan golput. Betul. Jadi jangan golput. Kalau bisa milih yang terbaik menurut Anda semua. Tapi kan ada yang bilang nih, kalau kayak gini nih kan artinya milih demokrasi. Sedangkan demokrasi ada yang bilang togut. Nah, itu togut gimana? Pak? Togut itu ya artinya ya apa ya, temannya setan lah gitu jadi. Oh, temannya setan ya bro tahu. Iya, jadi ya kira-kira ya kebatilan lah. Ini satu hal yang kebatilan karena demokrasi kebatilan harusnya sistem pemerintahan yang Islami. Iya. Nah, itu bagaimana pendapat Ustadz Kim mengenai kayak gitu? Ada pendapat seperti itulah dari beberapa kiai, ustadz, bahkan ulama. Sehingga katanya Bala ada yang bilang secara ekstrim nih, ada yang bilang bahwa kalau kita ikutan milih berarti ya kita ikutan kena dosanya karena kita melakukan sesuatu hal yang tidak diajarkan oleh Nabi. Gitu. Oh, kalau masalah itu ya sebagai apa ya? Kan semuanya kan muslim semua, Pak. Dari paslon 1, paslon 2, paslon 3, semua muslim semua kan. Oke. Jadi nggak mungkin bapak-bapak yang terhormat ini, yang calon-calon capres-cawapres ini tidak mengikuti anjuran secara Islam yang sebelumnya, presiden sebelumnya gitu. Walaupun negara kita kan bukan negara yang kayak yang Islami banget gitu kan ya. Oke, berarti kita kan emang sudah jadi negara. Ya kalau dibilang sih negara Pancasila, tapi sejatinya adalah negara sekuler sebenarnya kita itu. Sekuler tapi tidak murni sekuler. Sekuler yang masih memegang agama, walaupun memegangnya ya kayak hitungannya kayak prasmanan lah. Mana yang kita suka kita ambil, kalau nggak kita suka nggak kita ambil. Ya memang begitulah kondisinya, realitasnya seperti itu. Iya betul. Memang idealnya memang pemerintahan itu harusnya pemerintahan Islam.
idealnya. Tapi di kondisi saat ini hal itu artinya dalam waktu ya artinya untuk waktu jangka pendek itu kan belum kelihatan akan ada seperti itu ya. Jadi kita ikuti yang ada dan paling tidak kita memilih apa ya? Memilih yang efeknya paling buruk dari yang efeknya paling sedikit keburukannya dari yang terburuk atau memilih yang paling baik dari yang baik gitu. Oh gitu. Ya, walaupun mungkin nggak ada kali yang terbaik dari yang baik ya. Tapi semuanya punya kekurangan kok ya, semua. Jadi punya kekurangan, punya kelebihan dari 3 paslon ini ya. Ya, menurut saya. Tapi saya sebagai seorang Muslim ya mesti gini, negara kita kan bukan negara yang semua Islam, ya, masyarakatnya Islam semua gitu. Negara Islam enggak. Jadi kita saling menghormati aja, menghormati toleransi juga, karena Nabi juga mengajarkan begitu kan, Pak? Iya. Iya kan? Oh ya juga saya ini loh, dari salah satu anggota KPPS. Selamat Pak. Ya. Saya nggak tahu malah. KPPS ya. Iya, bahkan isunya katanya gajinya 1,2 juta per hari. Wah, traktir Pak. Waduh. Kalau per hari ya gua bandingan resign dari kerjaan gua sekarang. Aduh, iya betul. Asik. Anggota KPPS. Iya. Semoga jadi diklarifikasi ya, itu 1,2 juta itu memang benar. Tapi bukan per hari, tapi 1 bulan. Jadi selama dari tanggal 25 Januari kemarin, kita tuh bekerja dari 25 Januari sampai 25 Februari. Jadi nanti kita tuh masih pas selesai pemungutan suara, kita melakukan perhitungan, melakukan rekapan, terus nanti masih juga diperlukan kalau misalnya masih tertentu untuk perhitungan rekapitulasi KPU pusat gitu. Gitu. Jadi kita tuh bekerjanya hitungannya dari tanggal 25 Januari sampai 25 Februari dan itu yang dibayar 1,2 juta. Jadi 1 bulan, bukan 1 hari. Soalnya banyak di media sosial tuh udah itu. Begitu dilantik jadi anggota KPPS, dia langsung beli Pajero. Wah. My God. Karena ya kalau 1,2 kali 30 hari berarti kan 30-an juta. Cukup lah untuk DP Pajero. Gitu. Semoga amanah Pak ya. Semoga amanah KPPS-nya. Ya. Apalagi katanya nanti kalau misalnya ada putaran kedua. Berarti kan sebulan lagi 1 juta lagi per hari. Makanya. Nah, ini diklarifikasi bahwa itu tidak benar. Bahwa yang benar adalah 1,2 juta per bulan. Kayak gitu pemirsa. Dengan kerjanya nanti ya kemarin aja dari kita mulai agak berat itu pas pembagian undangan itu. Itu maaf Pak, saya potong. Itu membagi undangan setiap rumah dikasih. Iya, dikasih setiap rumah. Terus begitu kita udah nentuin tiap rumah-rumah itu, begitu didatengin, diketok-ketok, nggak ada yang nongol. Oh, kok gitu? Iya kan kita lagi liburan Imlek. Oh iya, pas Imlek ya. Iya selamat juga tuh. Jadi kita juga bingung ini orangnya ada atau nggak ada. Mobilnya ada, motornya ada, tapi kok nggak dijawab. Gitu. Ada juga rumah kosong. Jadi ya nanti kita lihat lah. Itu kita masih bisa distribusi sampai hari Selasa. Wah, berarti berat juga ya ternyata ya. Iya. Maksudnya ngeliling komplek, ngeliling rumah gitu setiap ini gitu. Sedangkan kadang-kadang nggak ada orangnya, kadang-kadang orang yang nggak datang, nggak ada gitu. Iya. Ada juga yang ada orangnya, tapi rupanya ini yang DPT itu adalah pemilik rumah sebelumnya. Oh my God. Oh gitu. Jadi banyak orang yang hitungannya dia udah pindah, tapi mungkin karena di Jakarta urus apa-apa lebih gampang kali ya. Jadi dia males ngurus di tempat barunya, atau mungkin di tempat barunya juga sebenarnya Jakarta juga. Mungkin cuma pindah ke Grogol atau pindah ke mana, misalnya pindah ke kecamatan berbeda lah. Jadi cuma kecamatan berbeda, ke Jakarta Timur, Jakarta Utara. Kan sama-sama Jakarta, jadi nggak perlu lah. Atau juga biasanya mereka masih kontak-kontakan tuh sama RT. Jadi nanti RT-nya tuh ngabarin, ini lo punya ini nih, silakan diambil. Oh iya, nanti kita ambil. Tuh pemirsa, sobat Permak, nggak mudah banget loh jadi anggota KPPS karena
butuh apa ya namanya? Waktu juga. Iya, pas awal-awal kita dapat listnya ada, ini ada, terus alamat ada, wah gampang nih kita kita bikin, kita tulisin, begitu kirim, lah nggak ada orang. Gitu. Ada yang di luar negeri, ada di rumah yang rumahnya bahkan nggak ada nomornya. Ada rumah punya nomor, kok bisa begitu Pak? Rumahnya udah didemolis, udah nggak ada rumahnya. Itu kan kita kan ada beberapa kapling rumah yang kosong gitu kan. Kayak di depan masjid ini kan kosong nih. Ada tuh. Ada alamatnya, itu ada. Tapi kita tahu orangnya. Tapi sebenarnya kalau yang nggak tahu orangnya, yang nggak pernah tahu orangnya, ini jadi bingung lah. Loh, ini alamatnya kosong. Gitu. Wah, yang ada satu di kosong, itu saya tanya ke RT, ini gimana nih? Dia di tempat yang kosong, dan kosong itu sudah lama. Bahkan dari saya ada di sini dari 2007, itu tempat itu kosong. Oh my God. Jadi saya tanya, kata RT-nya, udah itu itu aja, nanti dibalikin aja ke. Jadi kalau yang nggak ada orangnya, yang nggak bisa dikasih, itu harus dibalikin ke panitia kelurahan supaya mereka tahu bahwa orang-orang ini nggak ditemukan. Gitu. Oh iya betul. Sehingga nanti mungkin di pemilihan berikutnya atau mungkin kalau ada putaran kedua, mereka langsung dicoret-coret aja gitu. Emang ini bakalan ada putaran kedua, Pak? Kalau ada. Kan kalau ada putaran kedua kan berarti saya dapat lagi tuh satu. Enak banget. Dapat Pajero lagi nanti. Enggak sih, cuma 1,2 per bulan. Kagak mungkin ada Pajero. Buat DP ya nggak apa-apa. Dapat DP nggak apa-apa. Oh, ya nggak cukup juga lah. Harganya Pajeroan Pak ya. Harganya 600 jutaan. Mana 1 komaan mana bisa. Seru juga sih pemilu sekarang Pak. Kayaknya lebih apa ya? Lebih tertib, lebih aman, lebih apa? Iya, jadi memang banyak perubahan aturan untuk tahun ini. Iya. Pakai dulu tuh selama kita punya KTP itu kita bisa milih. Sekarang nggak bisa. Oh, kenapa Pak? Iya, jadi yang modal KTP doang, dia nggak terdaftar di mana-mana, itu hanya yang boleh orang yang KTP-nya KTP sesuai domisili. Oh. Jadi kalau misalnya begitu gua cek ke sini, gua domisili sini, KTP di sini, tapi nggak terdaftar nih. Di daftar pemilih nggak terdaftar, nggak terdaftar, nah itu gua masih bisa milih. Gitu. Tapi kalau kayak Ustadz Kim nggak bisa, harus ada surat. Mereka ada surat pindah ya, itu kan ya. Surat kelurahan. Ya, surat kelurahan sebagai surat pindah memilih kan. Nah, itu baru bisa. Jadi kalau misalnya kayak Ustadz Kim nggak bikin surat itu, nanti datang ke TPS nggak. Secara aturan nggak bisa, tapi belum tentu secara aktual nggak bisa ya. Kita kan nggak tahu. Siapa tahu aja bisa aja, karena setahu gue itu dulu waktu tahun berapa? 2014 atau 2019 itu perubahan jadi KTP aja bisa itu kalau nggak salah berubahnya beberapa saat sebelum pemilu ya. Jadi kalau nggak seminggu sebelum pemilu dibilang bahwa hanya menunjukkan KTP boleh gitu. Kalau dulu begitu. Iya, kalau dulu kayaknya ini, tapi sekarang kayaknya lebih mudah deh Pak. Gini, maksudnya bukan masalah itu, jadi masalah kampanyenya gitu. Yang buat saya, wah, kalian kok lebih adem ya daripada yang dulu kan maaf nih, motor pawai apa, sekarang enggak, malah lebih ke satu. Karena sekarang dia antara partai politik sama capres itu barengan. Jadi semua kesedot ke capres. Oh, begitu. Jadi makanya sekarang sebenarnya ya bagi partai politik itu ketar-ketir, dia kepilih apa kagak nih gitu. Oh, yang caleg gitu. Caleg ya. Kalau dulu kan dia misalnya ada itu, kalau misalnya PDIP menang Jokowi presiden kan gitu kan. Terus misalnya dulu Gerindra menang Prabowo presiden kan gitu kan. Sekarang paling kalau misalnya itu Prabowo presiden Gerindra menang kan jadi absurd. Kok apa hubungannya Prabowo presiden sama Gerindra menang? Kalau dulu kan bilang Gerindra menang, Prabowo presiden. Karena kalau Gerindra menang, Gerindra bisa mencalonkan Prabowo sebagai presiden. Nah, sekarang Prabowo menang, Prabowo presiden, Gerindra menang. Nggak ada hubungannya. Gitu. Jadi sekarang ini kalau milih bisa aja milih misalnya presidennya pilih si A gitu ya. Tapi partainya partai yang bukan pendukung si A. Contoh kalau misalnya milih 02 itu ya, milih Pak Prabowo dan
Pak Gibran. Kan itu kan partai pendukungnya kan ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN. Nah, pilih partainya mungkin yang bukan itu. Apakah PKS, apakah Nasdem, apakah PDIP. Nah, itu bisa terjadi begitu dan tidak ada kaitannya apakah nanti si presiden itu nanti kan tetap akan terpilih gitu. Kalau dulu syarat untuk milih Jokowi misalnya ya kita harus milih PDIP dulu supaya PDIP bisa mencalonkan Jokowi. Syarat untuk memilih Prabowo pilih Gerindra dulu supaya Gerindra bisa mencalonkan Prabowo. Nah, sekarang nggak ada hubungan ini. Jadi sekarang bebas mau milih partainya. Saya sukanya sama 01. Tapi saya nggak suka sama partai pendukungnya. Bisa juga. Karena nanti tidak ada hubungannya. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat antara keduanya. Paling nanti hubungannya saat di parlemen malah banyak yang bilang cara begitu malah lebih bagus. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan antara pemerintah DPR. Jadi pemerintahnya tidak didukung oleh mayoritas DPR sehingga setiap kali pemerintah ngajuin undang-undang itu bisa hitungannya di counter lah, didiskusikan. Artinya kalau sekarang kan banyak kejadian undang-undang itu baru diajukan dalam sebulan langsung jadi. Kenapa tuh Pak ya? Ya itu karena waktu itu sudah memegang 70%. Jadi artinya pemerintahan itu didukung oleh 70% dari partai. Begitu 70% itu begitu bilang saya mau ini ya. Jadi kan berarti presiden tinggal lobby-lobby aja tuh ketua partai politik. Saya mau ngajuin undang-undang ini ya. Oh ya, kami setuju. Ya udah. Diajuin itu setuju. Yang terjadi sekarang adalah undang-undangnya hitungannya lebih menyengsarakan rakyat lah. Contohnya Omnibus Law. Itu undang-undangnya cuma 3 bulan selesai. Cepet ya. Cepat, tapi ngebuat para buruh sekarang yang dulunya terbatas. Jadi dia itu cuma boleh dulu itu cuma boleh 2 kali kontrak selama maksimal 2 tahun apa ya. Terus habis itu dia itu hanya boleh kalau mau dipekerjakan lagi harus dijadikan pegawai tetap. Sekarang nggak ada itu klausal itu. Jadi orang itu bisa jadi hitungannya pegawai kontrak terus sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya ya Pak ya. Iya. Kontrak terus ya. Iya. Tapi, kalau dulu ada persyaratan itu. Makanya kalau dulu biasanya disiasatin begitu udah 2 tahun dia tuh diputus dulu sehingga jadi nanti diputus selama 1 atau 2 minggu. Nanti di hire lagi dengan itu baru dengan kontraktor yang baru. Jadi tadi kontraktor A terparti dari kontraktor A. Terus nanti diputus selama 1 atau 2 minggu, terus nanti di hire lewat kontraktor B. Begitu. Walaupun kerjanya sama nih, buat si perusahaan ini juga gitu. Kalau sekarang, udah mau kontraktor A, kontraktor B, kontraktor C, mau kontraktor A terus. Iya, itu Belmas. Kemarin tuh sudah Belmas, sobat masjid, pilihlah. Ya itu ada salah satu saran. Itu belum yang benar, tapi itu salah satu saran orang kalau mau milih. Kalau belum ada pilihan ya, terutama mungkin caleg belum ada pilihan nih. Iya. Terus saya nggak suka sama saya suka sama presidennya tapi nggak suka sama partai pendukungnya. Nah berarti bisa pilih yang tadi. Kalau saya suka presiden dan suka partai pendukungnya, ya silahkan juga nggak ada masalah. Iya. Gitu. Tapi kan gini Pak ya. Harusnya kan orang-orang yang kita pilih, yang kita pilih nih, yang harusnya kan memang mensejahterakan masyarakat kan, bukan mempersulit. Maaf, cari kerjanya sulit, terus usia dibatasin gitu kan ya. Tapi enggak, itu kembali lagi ke haruslah, kalau enggak, kasihan yang muda-muda ya. Iya makanya. Kasih juga dari di daerah-daerah yang semacam kayak daerah saya Pak ya, anak kuliahan gitu ya, anak kuliahan udah lulus, dia sama sekali nggak nganggur gitu. Tapi yang bikin heran nih, maaf, yang bikin heran, anak SMA yang baru lulus langsung kerja. Ya itu namanya tiap orang punya rezeki masing-masing. Kembali lagi. Jadi kembali kita ke topik semula Pak ya, pemilu.
Jadi ya tergantung gini sekarang pilih kalau ingin perubahan berarti pilih yang paslon yang mendukung perubahan. Iya betul. Kalau ingin seperti ini kayaknya fine-fine aja, nah, pilih yang paslon yang mendukung fine-fine aja. Iya betul. Terus saya pengen perubahan tapi sekarang juga oke-oke aja, nah pilih yang kayak begitu juga. Jadi terserah, mau pilih yang mana. Iya, yang kita tidak mempengaruhi apa, apalagi ini lagi masa tenang, nggak boleh, nggak boleh ada nggak boleh yang namanya nggak boleh begitu. Tapi lagi hari ini ada yang viral video apa tuh Dirty Vote ya. Kenapa dia? Jadi harus ditonton. Saya belum nonton sih, abis ini saya akan nonton sih. Oh iya. Hari ini kita tanggal berapa? Tanggal 11 ya? 11 ya. Februari. Dari tadi pagi itu film di YouTube Dirty Vote, cari aja Dirty Vote. Itu lagi viral hari ini. Saya nggak tahu apakah itu viral apa enggak ya, tapi hampir seluruh timeline saya itu isinya itu terus. Apakah film dia Indonesia apa ya film dokumenter mengenai pemilu yang sekarang. Itu yang ada yang buat Watchdog apa gitu ya. Pokoknya ada yang buat, katanya sih bagus katanya. Oh gitu ya, wajib tuh nonton kayak pengen. Jadi ya nanti ya pokoknya kalau di timeline saya di WA status WA orang-orang tuh rata-rata ngasih linknya status apa story dari Instagram saya, teman-teman saya maksudnya itu juga nge-sharing link yang sama. Jadi kayaknya perlu ditonton itu sebelum kita memilih. Iya betul. Supaya kita lebih rasional dalam memilih. Ya bisa aja, saya belum nonton ya, bisa aja itu membuat kita tidak memilih tiga-tiganya atau membuat kita memilih ke salah satu paslon atau membuat kita tidak memilih salah satu paslon sehingga memilih di antara dua sisanya. Atau bagaimana saya nggak tahu, saya belum tahu, saya belum nonton, tapi ya saya akan nonton habis ini. Oke. Jadi begitu saja Ustadz Kim. Iya siap. Ya, jadi jangan lupa Sobat Permak, tanggal masjid tanggal 14 Februari jangan lupa ke TPS terdekat. Ya, terdekat. Wah, kalau saya belum terdaftar gimana? Kalau Anda domisilinya sama, bisa. Datang ke sini. Kalau domisilinya tidak sama, mohon maaf. Harusnya tidak boleh, tapi semua itu tergantung dari keputusan petugas setempat. Dan ada di situ kan nanti ada saksi. Nanti di situ ada pengawas. Kalau mereka memperbolehkan ya sudah, ya paling tidak dicoba lah. Ya kan, andai kata nggak boleh ya memang aturannya nggak boleh. Betul. Tapi kalau mereka bilang boleh pun ya sebenarnya ya bisa-bisa aja walaupun itu menyalahi aturan. Tapi ya kita kan nggak tahu. Kan bisa aja petugasnya sosialisasinya kurang kan, bisa aja. Jadi dia nggak tahu. Atau mungkin pengawasnya sosialisasinya kurang, bisa aja terjadi. Jadi kita belum tahu itunya. Dicoba saja menggunakan hak suara, asal jangan double. Jadi udah milih terus nyelupin jari, terus jarinya nggak taunya dicurangin pakai plastik apa sehingga kalau dicabut plastiknya aja dicabut, bisa milih lagi, iya kan? Jangan kayak gitu ya. Curang ya. Itu namanya curang, nggak boleh. Nggak boleh curang. Kayak kita nggak boleh curang. Kita cuman meminta hak. Kalau meminta hak kan ya nggak apa-apa. Dan juga mencoba, walaupun aturannya nggak boleh. Iya betul. Tapi ya kenapa tidak dicoba gitu? Kan juga kan biasanya juga dari seluruh yang terdaftar itu kan mungkin nggak semuanya ngambil suaranya. Kayak di tempat saya aja ada yang di luar negeri. Ada yang baru berangkat hari ini ke luar negeri, pasti kan nggak bisa tuh. Dari luar negeri kan nggak mungkin cuma 2 hari kan, paling nggak seminggu bisa sebulan. Nggak mungkin cuma 2 hari ke luar negeri. Jadi ya artinya itunya ada, mungkin kesempatannya ada. Ya kita coba aja. Kemarin kita nggak peduli sama DPT, apa tuh DPT kita nggak peduli. Ya cobalah dalam 3 hari ini. Kita coba lebih peduli lah. Iya betul. Untuk Indonesia yang lebih baik. Iya betul. Setuju saya Pak. Ya. Merdeka. Mudah-mudahan juga nanti amanah. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan 2 putaran biar saya dapat lagi. Ya udah. Bapak ada pantun hari ini. Oh iya, aduh pantunnya belum disiapin. Apa ya kira-kira pantunnya menariknya? Tentang pemilu loh Pak. Apa ya? Pemilu dengan masjid ya. Iya. Jalan-jalan ke pasar Senen. Cakep. Ada.
pulangnya beli buah alpukat. Cakep banget. Kan apa ya? Udah gitu aja kali ya Pak ya. Dagang buah Pak. Tidak, selamat bebas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa ya. 14 Februari, ya. TPS terdekat Anda. Ya, bye. Tanya ke RT kalau nggak tahu. Iya, betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mulai ke masjid.